Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, wa qala aidan sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'id. Sahabat Imran ibn Husain juga mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang dalam keadaan duduk. Faqal, maka beliau menjawab, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri, maka itu lebih afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Wa man shalla na'iman wa fi riwayah muttaji'a falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang salat dalam keadaan tidur, dalam posisi tidur, di dalam riwayat lain dalam keadaan berbaring, dalam posisi berbaring, maka dia mendapatkan separuh pahala salatnya orang yang sambil duduk. Jadi 1/4 kalau dia salatnya sambil berbaring, mendapatkan pahala 1/4-nya orang yang salat dalam keadaan berdiri. Ini yang dimaksud adalah salat sunnah, salat yang tidak wajib berdiri. Makanya di sini ada pilihan-pilihan. Memang di dalam salat sunnah kita dibolehkan memilih, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya pahalanya lebih sedikit. Wal muradu bihi al marid. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sakit. Faqad qala Anas radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min marad. Faqala inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui sekelompok sahabatnya yang sedang salat sambil duduk karena sakit, dan beliau mengatakan bahwa pahala salat orang yang duduk adalah separuh pahala salat orang yang berdiri. Wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridan fara'ahu yusalli ala wisadah fa'akhadhaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang yang sakit dan melihatnya salat di atas bantal. Fa'akhadhaha farama biha. Maka beliau mengambil bantal tersebut dan membuangnya. Fa'akhadha 'udan liyusalli alaihi. Lantas orang tersebut mengambil 'ud untuk salat di atasnya. Yang dimaksud dengan 'ud adalah batang kayu. Sahabat tersebut mengambil batang kayu untuk salat di atasnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan membuangnya, dan beliau mengatakan, "Shalli 'alal ardi in istata'ta." Salatlah di atas tanah jika kamu mampu. Wa illa fa'aumi ima'a. Jika tidak, maka berilah isyarat. Waj'al sujudaka akhfad min ruku'ik. Dan jadikanlah gerakan sujudmu lebih rendah daripada gerakan ruku'mu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat ada sebagian sahabatnya yang sholat dalam keadaan tidur. Ya. Ketika sholat di atas bantal, beliau ambil bantalnya. Kemudian orang tersebut mengganti bantalnya dengan batang kayu, ya, untuk duduk. Kemudian beliau pun tidak mau demikian dan memerintahkan sahabatnya untuk sholat dengan apa adanya, ya. Sholat di atas tanah, di atas lantai,
apabila mampu. Kalau tidak mampu, sudah salatlah dengan isyarat dan menjadikan sujud lebih rendah daripada gerakan rukuknya. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.